Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dewi Aryani MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah SKI di madrasah, serta teman-temanku 2 PAIB yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini saya dapat menyampaikan materi, dan sholawat serta salam yang kita curahkan dan kita tunjukkan kepada Nabi wa Nabiyana Muhammad SAW untuk menerima syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang KKO, kata kerja operasional. Video ini susun guna untuk memenuhi tugas. Tanpa basa-basi, mari kita langsung ke materi. Perkenalkan, nama saya Dehayu Anggreni dari 2 PAIB. Materi yang pertama yaitu pengertian dari KKO. Pengertian kata kerja operasional komponen ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menyusun indikator penilaian. Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk dijadikan dasar pedoman bagi penilaian guru, peserta didik maupun pengawas di sekolah. Setiap penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes harus sesuai dengan indikator penilaian taksonomi Bloom. Pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain yang setiap domainnya tersebut dibagi menjadi beberapa lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Selanjutnya, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3. 1. Kognitif domain ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. 2. Aktivis domain ranah efektif berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, ekspresiasi, dan cara penyelesaian diri. Yang ketiga, psikomotor domain ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis tangan, mengetik, dan berenang. Selanjutnya, kompetisi sikap mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, percaya diri, keimanan, dan lain-lain. 5 kategori ranah efektif sikap ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Ada 5 kategori. Yang pertama, penerimaan, contohnya mendengar pendapat orang lain. Kedua, responsif, contohnya berpartisipasi. Yang keempat, organisasi, contohnya kita mengikuti organisasi dengan kehormatan. Yang keempat, karakterisasi, contohnya menunjukkan rasa percaya diri ketika kita bekerja sendiri. Selanjutnya, kompetensi pengetahuan ada 6 kategori. Yang pertama, mengingat, misalnya mengenal tanggal kejadian. Yang kedua, memahami, misalnya kita merangkum materi yang telah diajarkan. Ketiga, menerapkan, misalnya kita mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Yang keempat, menganalisis, misalnya kita menganalisis sebuah kata atau kalimat. Yang kelima, mengevaluasi, misalnya memeriksa apakah kesimpulan seseorang sesuai dengan data. Dan yang terakhir, mencipta, contohnya membuat kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi yang sesuai. Berikutnya yaitu kompetensi keterampilan dibagi menjadi 2. Keterampilan abstrak bersifat mental skill yang cenderung merujuk pada keterampilan menyaji, mengolah, menalar, dan menciptakan yang dominan pada kemampuan mental keterampilan berpikir. Keterampilan konkret lebih bersifat fisik motorik yang cenderung merujuk pada kemampuan menggunakan alat, mulai dari persepsi, persiapan, meniru, membiasakan gerakan mahir menjadi gerakan alami, menjadi tindakan orisinal. Selanjutnya, dalam keterampilan konkret itu ada 7 kategori. Yang pertama, persepsi, persiapan, menghadap, meniru, membiasakan, mahir, alami. Dan yang terakhir, original. Sekian materi KKO yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.